Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya, sehingga kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Seperti yang kita ketahui bersama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama besar mazhab Hambali. Menukil tasfir Jailani oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau lahir di Jailan, sebelah selatan Laut Kaspia Iran pada tahun 470 Hijriyah atau 1077 Masehi. Dari pihak ibu, beliau masih ada keturunan Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dari pihak ayah masih ada keturunan Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu dulu. Admin di sini bukan mau membahas biografi sang wali kutub tersebut, tetapi ada kisah unik yang menyangkut sang wali tersebut. Dikisahkan, semasa hidupnya, sang wali kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pengaruh yang begitu luas, dan terus meluas ke seluruh penjuru dunia. Murid-muridnya banyak yang kemudian memperoleh kedudukan penting, diantaranya menjadi penguasa. Beliau memang menugaskan dan mengirimkan sebagian muridnya agar dapat menjadi wakilnya sesuai dengan kapasitas diri dan kualitas batinnya masing-masing. Ada yang menempati jabatan hakim, gubernur, hingga raja. Sedangkan sebagian lainnya diangkat menjadi guru spiritual, karena tingkatan rohaninya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diceritakan memiliki seorang pembantu di kediamannya. Pembantu tersebut adalah seorang fakir yang telah mengabdi selama 40 tahun. Dalam rentang waktu itu, ia telah menyaksikan beberapa murid yang jauh lebih muda dan belum lama mengabdi, namun dipilih oleh sang wali untuk menempati jabatan penting. Akhirnya, pembantu tersebut menghadap ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berharap agar diberikan posisi penting tertentu, mengingat ia salah seorang yang telah paling lama mengabdi. Karena ia khawatir dengan usianya yang semakin tua, pembantu itu menyampaikan maksud permohonannya. Akan tetapi, belum selesai ia berkata-kata, datang satu utusan dari India. Mereka meminta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menunjuk seorang maharaja bagi kerajaan mereka. Sang wali kutub lalu menatap pembantunya dan menanyakan, apakah kamu sanggup mengemban tugas ini? Apakah dirimu memenuhi syarat? Pembantu tersebut mengangguk penuh sukacita. Selepas para utusan keluar dari ruang pertemuan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan persyaratan kepada pelayannya. Dia berkata, aku akan mengangkatmu sebagai maharaja di sana. Namun kamu harus berjanji kepadaku untuk memberikanku separuh dari keuntungan dan kekayaan kerajaan yang kamu peroleh selama berkuasa. Dan pelayan tersebut tentu saja dengan senang hati menyanggupinya. Pelayan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bekerja sebagai juru masak itu kembali ke pekerjaannya di dapur, karena dirinya harus menyiapkan dan menyajikan sebuah hidangan besar. Saat tengah mengaduk masakannya di dalam kuali raksasa dengan sendok kayu, ia dipanggil untuk pergi bersama utusan-utusan dari negeri India, karena akan segera dinobatkan menjadi maharaja di negeri tersebut. Sesampai di India, pembantu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun diangkat menjadi seorang raja. Ia memperoleh kekayaan yang melimpah ruah. Tak lama, dirinya menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Ia lalu membangun banyak istana untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Kekuasaan, keberlimpahan, dan kesenangan hidup dengan segera membuatnya melupakan janji yang pernah ia ucapkan dahulu kepada sang wali kutub tersebut. Dia sudah terlalu asik dan tenggelam dengan dunia barunya. Pada suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengirim utusannya untuk menyampaikan bahwa ia akan datang berkunjung. Pelayan yang telah menjadi raja di India tersebut, bersiap-siap menyambut kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di kerajaannya. Setelah serangkaian prosesi upacara, serta pesta meriah nan megah diselenggarakan, mereka berbincang berdua. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan janji kesepakatan mereka berdua, bahwa ia harus menyerahkan setengah dari hasil keuntungan kerajaan kepada beliau. Maharaja tersebut jengkel karena diingatkan janji untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada sang wali kutub tersebut. Namun apa boleh dibuat, Maharaja tidak bisa mengingkari janjinya. Dia menyampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa dirinya akan menyerahkan setengah harta kerajaannya pada esok lusa. Meskipun demikian, terlintas dalam niatnya kalau dia tidak akan sungguh-sungguh memberikan dalam jumlah itu. Kekayaan yang menumpuk seiring waktu, mengakibatkan sifat tamak raja pun tumbuh.
Ia melakukan pencatatan aset secara tidak jujur, dan ia membawa daftar kekayaan tersebut di hari yang telah direncanakan. Lalu memberikan sebagian harta kekayaannya kepada sang wali kutub tersebut sesuai dengan catatan yang telah dibuat olehnya. Meskipun catatan tersebut mencantumkan banyak istana dan harta lainnya, namun itu hanyalah sebagian kecil dari miliknya saja. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terlihat puas melihat daftar kekayaan yang ia diterima. Lalu sang syekh pun lantas bertanya, "Aku mendengar kau juga mempunyai seorang anak laki-laki." Maka dijawabnya oleh raja tersebut, "Iya, sayangnya hanya seorang. Jika ada dua, pasti aku pun akan memberikan salah satunya padamu." "Tidak apa-apa, kemarikan anak itu," perintah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Kita masih dapat membaginya," tukas sang wali kutub tersebut. Sang anak itu pun dibawa ke hadapan mereka. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghunus pedangnya yang tajam tepat di atas bagian tengah kepala anak itu. "Kamu akan mendapatkan setengahnya, dan setengahnya lagi akan menjadi bagianku," tukas beliau. Sang raja pun begitu ketakutan. Ia mencabut belatinya sendiri dan menghujamkan tusukan dari kedua tangannya ke dada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan kedua mata terpejam. Ketika ia membuka matanya, ternyata ia masih sedang mengaduk makanan di kuali besar dengan sendok kayunya. Lalu sang syekh pun berdiri tepat di hadapannya dan menatap lekat-lekat pelayan tersebut. Dan sang wali kutub itu pun berujar, "Sebagaimana kau saksikan sendiri, kau belum siap menjadi wakilku, karena kau belum menyerahkan segalanya, termasuk dirimu, kepadaku, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikarunia dengan kemampuan membaca manusia. Karena dirinya telah kasyaf atau tersingkapnya tabir antara dirinya dengan Tuhan, dia dapat menyelami dimensi hakikat yang memperlihatkan sifat-sifat asli manusia melalui mata batinnya, sehingga sang wali kutub tersebut dapat mengetahui persis siapa-siapa manusia yang cocok untuk suatu urusan, dan ia juga tahu persis siapa-siapa yang tidak tepat menempati posisi tertentu. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dari kisah tersebut di atas, bahwa segala sesuatu yang kita paksakan menurut hawa nafsu pasti tidak akan baik hasilnya, dan hanya akan menjerumuskan diri kita sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.